saudaraku yang dikasihi Tuhan, komunitas pemuridan one to one. Kita memasuki pemuridan level 2, ya, disebut dengan dinamika pemuridan seperti ini, ya. Kita masuk dalam daftar periksa. Daftar periksa ini seperti ini. Berilah tanda pada kotak yang tersedia bila sudah diselesaikan. Jadi level 2 ini saudara pelajarannya sudah agak lumayan berat, tidak seperti di level dasar. Itu sebabnya harus perhatikan dan harus benar-benar siap belajar. Nah, persiapan yang diperlukan, tidak diperlukan banyak persiapan sebelum bertemu dengan murid saudara untuk memulai pelajaran 1. Ini kalau saudara bertatap muka, ya, seperti ini. Nah, kalau dengan YouTube, seperti saya katakan, saudara bisa menjadi mentornya. Kirimkan nanti murid saudara setiap 2 hari sekali satu YouTube, sehingga dia dapat berpikir dan menyerap pelajaran yang diajarkan, ya. Oke, nah pertemuan dengan murid ini kalau sudah selesai pandemiknya, tapi kalau dengan YouTube buat perkenalan, ya. Jadi waktu saudara WhatsApp buat perkenalan dengan mereka. Setiap orang dapat mengemukakan pengalamannya, bagaimana ia mengenal Allah secara pribadi. Kesaksian keselamatan penting. Nah, itu sebabnya saya katakan buat saudara yang akan memuridkan di level 2, ini kesaksian keselamatan penting banget. Saudara tidak bisa move on kalau saudara nggak menulis kesaksian keselamatanmu. Karena ini alat yang akan dipakai terus-menerus. Yang kedua, jelaskan tujuan dan sasaran dari pemuridan dinamis pribadi lepas pribadi atau pemuridan one to one ini. Lihat petunjuk umum bagi pemurid atau bagi pemimpin di buku ini ada di halaman 136 sampai 143. 136 sampai 143. Ini. Seperti ini. Ya, petunjuk bagi pemurid. Ya, nanti akan saya juga jelaskan perlahan, ya. Oke. Kemudian tetapkan hari, tanggal dan jam serta tempat pertemuan untuk membahas 8 pelajaran. Ya, 8 pelajaran yang berikut ini pelajaran 1 ini checklistnya. Oke, dan catat pada agenda saudara. Kemudian lihat daftar isi di halaman 3 di buku ini. Jadi bagusnya murid harus memegang buku ini. Demikian juga saudara yang mau mengikuti YouTube saya, saudara patut memiliki buku level 2 ini, ya. Saudara dapat WhatsApp saya dan saya bisa jelaskan kepada saudara. Nah, perhatikan bagaimana tiap pelajaran berkaitan erat satu sama lain. Ini di daftar isinya. Sangat berkaitan erat 9 pelajaran itu. Oke, yang berikut. Tunjukkan bagaimana pemuridan dinamis berkaitan erat dengan proses kehidupan yang dinamis. Jadi pemuridan yang kita lakukan ini sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan iman kita secara dinamis, ya. Jadi pemurid, saudara sebagai pemurid menjelaskan hal ini dengan gambar di halaman 5 di buku saudara. Seperti ini. Halaman 5, nah seperti ini maksudnya. Nah, di sini saya perlihatkan gambarnya seperti ini. Saudara, biasanya masyarakat akan datang ke gereja kita melalui berbagai jalur. Bisa jalur pemuda, bisa jalur kebaktian ibadah minggu, bisa juga jalur sekolah minggu, bisa jalur lainnya, ya. Nah, kalau mereka sudah datang ke gereja kita atau bersentuhan dengan kita harus membuat perkunjungan ke rumahnya, memastikan kondisinya. Nah, di sini kesempatan saudara untuk memperkenalkan Injil, ya. Pakai buku 4 hukum rohani, ya, untuk mengecek kondisi mereka. Kalau saudara mendapatkan mereka sudah menerima Kristus, pakai buku hidup yang dipenuhi roh berwarna biru.
Apakah mereka sudah pernah membawa jiwa kepada Tuhan? Nah itu. Jadi kita mau tiap-tiap orang yang bergabung itu dinamis, tumbuh. Kalau enggak, kita kumpul orang yang tidak bergerak, yang pemalas. Waduh, susah, enggak bisa bertumbuh. Ya. Sesudah itu, nah kita punya pemuridan. Ya, kita muridkan dia dengan level dasar yang ada di YouTube juga, saya sudah buatkan. Lalu naik ke pemuridan level 2 yang sekarang kita akan belajar. Nanti kita masuk ke level 3. Bisa kaitkan dia di kelompok kategorial ya. Kita tidak punya kelompok kecil sekarang. Siapa tahu lewat pemuridan YouTube ini muncul lagi kelompok-kelompok baru ya. Kita berdoa. Sesudah itu kalau mereka mau menjadi anggota, kita orientasi. Ya, saya sudah juga punya materi untuk orientasi ya. Kemudian sesudah itu mereka diterima sebagai anggota. Nah, mereka ini terus kita muridkan, ini siap untuk menjadi pemimpin berikut, saudara. Jadi pemimpin-pemimpin yang kita harapkan ini adalah pemimpin yang sudah melewati ini. Itu sebabnya saya sekarang meminta saudara-saudara yang duduk dalam kepemimpinan, tulis kesaksian keselamatan saudara. Ya, ini agak balik sedikit ke belakang. Ya. Dan itu sebabnya saya bilang japri saya, nanti saya akan pandu kalau saudara belum paham. Oke, itu proses hidup yang dinamis. Lalu kemudian di pelajaran 1 level 2 ini, kalau kita tatap muka, kita kerjakan bersama-sama ya, bersama-sama. Nanti sesudah pelajaran kedua biasanya mereka harus kerjakan di rumah. Tapi lewat YouTube ini tetap saya pandu saudara untuk belajar bersama-sama. Saya hanya minta saudara ikuti apa yang saya katakan, saudara akan bisa ya. Cek daftar periksa di halaman 17 untuk pelajaran berikut ya. Nah, untuk YouTube seperti ini saya satu pelajaran mungkin bisa 3 atau 4 YouTube saudara, karena tidak boleh panjang-panjang ya, tidak bisa muat di YouTube-nya. Oke. Jadi tugas-tugas nanti saya beritahukan. Lalu tutup selalu pertemuan dengan doa. Ya, kita tahu bahwa doa sangat penting. Oke. Nah, ini kira-kira pelajaran yang akan dipelajari di YouTube di level 2 ya. 1, mengenal Yesus sebagai juru selamatku. 2, mengenal sifat-sifat Allah. 3, berkomunikasi dengan Allah. 4, mengakui Yesus sebagai Tuhanku. 5, mengakui Yesus di kehidupanku. Dan 6, peperangan rohani. 7, hidup sebagai keluarga di tengah gerejaku. 8, menjangkau orang lain. 9, kehendak Allah bagi masa depan saya. Tuhan punya kehendak bagi semua masa depan saudara. Kemudian ini ada penjelasan-penjelasan dinamika penginjilan, ini level 3, suatu peluang, sama dengan waktu saudara mau naik ke level 2, dinamika pemuridan, dinamis, sebuah peluang. Nah, ini petunjuk bagi pemurid, nanti saya akan jelaskan. Oke, baik, sekarang kita masuk ke pelajaran 1. Pelajaran 1, temanya mengenal Yesus sebagai juru selamatku. Kita berdoa dulu. Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu supaya dalam YouTube level 2 pemuridan One Tuhan ini, Tuhan akan memberkati setiap penjelasan sehingga menjangkau teknologi pun Tuhan bisa pakai untuk memuridkan. Jika Tuhan berkata di Alkitab bahwa kalau orang tidak memuji Tuhan, batu pun dapat Tuhan pakai. Tuhan, saya melihat di masa pandemi ini, jikalau orang tidak mau bergerak memuridkan, Tuhan bisa pakai sarana teknologi ini untuk menyampaikan Injil pemuridan itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah di dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, kita belajar perlahan. Mengenal Allah merupakan pengalaman yang paling berharga bagi manusia. Pikirkanlah hal ini sejenak. Dia yang menciptakan langit dan bumi telah memungkinkan kita mengenalnya secara pribadi. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Saudara, mungkin baru saja menerima Kristus sebagai juru selamat Anda.
atau ingin menjelaskan kepada orang lain bagaimana mereka dapat mengenal Allah secara pribadi. Pelajaran ini akan membantu saudara untuk memahami fakta-fakta tentang hubungan saudara dengan Allah, Allah yang begitu besar dibandingkan dengan kemampuan kita berpikir, memilih untuk menyatakan dirinya sendiri kepada kita. Puji Tuhan. Nah, menurut Markus 12 ayat 30, Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita, keberadaan kita. Yang dimaksud dengan mengasihi dengan segenap jiwa atau segenap keberadaan kita yaitu segenap pikiran atau penyerahan akal, segenap emosi atau penyerahan hati, segenap kehendak kita atau penyerahan jiwa, dan segenap tubuh jasmani kita, seluruh kekuatan kita, penyerahan seluruh kekuatan kita. Sebagai hasil ketaatan kepada perintahnya, Yesus berkata, Ia akan menyatakan dirinya kepada kita. Yohanes 14 ayat 21. Mari saya baca ayat itu supaya saudara yakin. Yohanes 14 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Luar biasa saudara. Ketika saudara mengasihi Allah, Allah berjanji menyatakan diri kepada kita. Mengenal Yesus adalah kunci untuk mengenal Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada penyerahan akal atau pikiran. Kita perlu memahami fakta tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari perawan Maria 2000 tahun yang lalu. Ya. Ratusan tahun sebelumnya, para nabi besar di Israel telah menubuatkan kedatangannya. Jadi dia tidak datang ujuk-ujuk, tapi lewat nubuatan 2000-an tahun. Alkitab Perjanjian Lama memuat lebih dari 300 nubuatan tentang kedatangannya yang ditulis oleh orang pilihan selama periode 1500 tahun. Unik ya. Jadi maksudnya kalau orang ujuk-ujuk mengatakan dia Yesus, wow, nggak cocok dengan nubuatan ini. Ya, nubuatan tentang Yesus harus digenapi. Apa nubuatan? Di sini para nabi menubuatkan tentang kedatangannya, peristiwa dalam kehidupan Kristus, nubuatan di dalam kitab mana, dan penggenapannya seperti apa. Peristiwa yang dinubuatkan, ia dilahirkan dari seorang titik-titik. Yesaya 7 ayat 14 itu nubuatannya. Sebelum dia lahir, sudah Tuhan katakan ya. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi seorang perempuan muda atau seorang anak darah